Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari soal UPPCK PPG Prajabatan sesuai dengan kisi-kisi tahun 2024 ini, di mana Bapak Ibu untuk video kali ini kita akan bahas pada asesmen, kemudian kita akan bahas pada pelaksanaan, dan juga pada refleksi nanti ya, atau juga kepada pelaksanaan pembelajarannya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja bahas soal yang pertama terkait dengan soal UPPCK PPG Prajabatan ini. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. Nah, ketika nanti Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan remedi untuk siswa Anda, maka pertimbangannya itu apa? Ya, maka apa yang prinsip yang paling penting kita pahami untuk mengadakan remedial? Apakah yang A, membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial? Jawaban A ini kita simpan Bapak Ibu, di mana ketika kita nanti melaksanakan pembelajaran remedial, itu kita sesuaikan dengan siswa-siswa yang mengikuti remedial. Nah, maka jawaban A ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian untuk jawaban B, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Nah, untuk jawaban B ini Bapak Ibu Guru, ini kita eliminasi. Kenapa kita eliminasi? Karena ini tidak merancang pembelajarannya sesuai atau khusus untuk peserta remedial saja. Nah, jadi Bapak Ibu ketika kita mengadakan remedial, tentu remedial yang kita buat itu berdasarkan siswa yang mengikuti remedial. Maka jawaban B ini kita eliminasi. Jawaban C, menurunkan standar ketuntasan belajar. Ini juga salah Bapak Ibu. Nah, ketika kita nanti mengadakan remedial Bapak Ibu, prinsipnya adalah pertama, tujuan dari remedial yaitu meningkatkan kecerdasan siswa. Jadi kita tidak menurunkan standar ketuntasan belajar ataupun kecerdasannya. Kemudian prinsip yang kedua adalah kita harus memberikan remedial itu kepada siswa yang ikut atau menjadi peserta remedial saja. Nah, siapa yang ikut mengikuti program remedial dalam belajar yaitu siswa yang tidak tuntas di dalam belajarnya. Nah, misalkan KKM-nya di mata pelajaran IPS misalkan 60 dan ternyata siswa itu mendapatkan nilai 60 nilai di bawah 60, maka dia akan mengikuti program remedial. Nah, maka jawaban C ini salah ya. Dan prinsip yang ketiga juga yaitu program remedial Bapak Ibu itu dibuat dalam 3 bentuk. Ada yang pertama adalah pembelajaran individual, kemudian pembelajaran kelompok, dan pembelajaran ulang. Nah, pembelajaran ulang itu diberikan kepada seluruh siswa. Nah, itu prinsip-prinsip yang Bapak Ibu harus ingat. Kemudian untuk jawaban D, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Yang D kita akan simpan dulu Bapak Ibu. Kemudian yang E, merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Nah, ini salah Bapak Ibu. Nah, sebaiknya di dalam program remedial Bapak Ibu, sebaiknya kita itu membuat kembali rancangan pembelajarannya. Pembelajaran yang baru, tetapi tidak sama sekali berbeda atau dengan kata lain itu ya harus tetap kita sesuaikan dengan peserta remedial saja. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang A. Bapak Ibu, kami mengadakan program bimbel UPPCK PPG Prajabatan tahun 2024. Untuk mengikuti bimbel ini, silahkan Bapak Ibu daftar dengan cara ketik UPPCK PPG Prajab, kirim ke WA kami di 081803 358 023. Fasilitas yang Anda dapatkan dalam bimbel ini, pertama 8 pertemuan tatap muka, kemudian gratis ebook UPPCK, gratis tryout UPPCK, gratis file soal UPPCK, dan gratis 8 video rekaman bimbel
Pelaksanaannya dari tanggal 20 Juni sampai dengan 27 Juni tahun 2024. Biayanya hanya Rp170.000 saja. Nah, untuk jadwalnya Bapak Ibu sudah kami terapkan di sebelah kanan ini. Kita akan bahas dari kompetensi lulusan 1 sampai dengan kompetensi lulusan 8 yang kita mulai dari tanggal 20 Juni sampai dengan 27 Juni. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Setelah siswa menyimak video pembacaan puisi, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan titik-titik. Apakah pra pembelajaran, awal pembelajaran, inti pembelajaran, atau penutup pembelajaran, ataupun juga tindak lanjut pembelajaran. Nah, maka jawaban yang tepat itu yang mana Bapak Ibu? Oke, baik. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah ketika kita menjelaskan atau menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan siswa kita minta untuk menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Nah, maka ini sudah ada pada kegiatan inti pembelajaran. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Seorang guru akan mengajarkan materi dengan kompetensi dasar 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasan baik lisan maupun tulis. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu untuk menentukan instrumen penilaian, apapun nanti ketika di dalam soalnya diminta untuk membuat penilaian, instrumen penilaian, bentuk penilaian, maka Bapak Ibu harus sesuaikan dengan kompetensi dasar yang diberikan. Nah, kompetensi dasar di sini Bapak Ibu paling penting Bapak Ibu perhatikan adalah pada KD-nya itu. Nah, kalau di dalam kurikulum 2013 Bapak Ibu kita mudah untuk menentukan bentuk penilaian ataupun instrumen penilaiannya. Cukup kita lihat nomornya. Nah, nomor KI-nya di sini adalah 4. Nah, maka nanti untuk KI 4 itu Bapak Ibu atau KD 4 itu kan terkait dengan motorik ya, terkait dengan motorik yang akan dinilai atau psikomotorik. Nah, atau dengan kata lain adalah keterampilan. Nah, maka untuk menilai keterampilan itu lebih tepatnya yang mana? Apakah A, tes tertulis tentang pengetahuan faktual. Nah, kalau tes tertulis tentang pengetahuan faktual, Bapak Ibu, ini lebih tepatnya adalah ada pada KI 3, yaitu tentang penilaian pengetahuan. Kemudian tes lisan. Tes lisan juga lebih tepatnya nanti untuk menilai pengetahuan. Kemudian tes pilihan ganda itu juga untuk menilai pengetahuan. Yang di lembar observasi dan wawancara. Nah, lembar observasi ini Bapak Ibu lebih tepatnya nanti untuk keterampilan bisa dan juga untuk sikap juga bisa. Tetapi karena di sini menciptakan untuk kata yang dipilihnya Bapak Ibu atau yang diinginkan, maka menciptakan itu kan pasti dia membuat sesuatu yang baru. Nah, kalau dia membuat sesuatu yang baru Bapak Ibu berarti dia ada produknya. Nah, maka jawaban yang tepat di sini bukan jawaban D, tetapi yang tepat adalah jawaban E, yaitu lembar penilaian produk. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu kita akan bahas semuanya di Bimbel UPPCK PPG Prajabatan yang kita laksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 27 Juni. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.